Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat masyar yang dicintai Allah, siapa yang tidak kenal dengan ular? Ular merupakan salah satu hewan berbisa yang sangat berbahaya, bertubuh panjang dan dapat berjalan dengan cepat dengan cara menjalar. Ular tersebar luas di permukaan bumi. Dia dapat ditemui di berbagai tempat, baik di gunung, lahan perkebunan, pertanian maupun di wilayah pemukiman. Ular dikenal salah satu reptil yang dapat mengancam keselamatan manusia dikarenakan mempunyai beberapa jenis yang berbisa dan sangat mematikan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk membunuh ular karena ular sangat berbahaya dan dapat menimbulkan ketakutan bagi setiap orang. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Bunuhlah semua ular. Barang siapa yang takut pada dendam mereka, maka ia bukan dari golonganku." Hadis riwayat. Banyak hadis dari Rasulullah SAW yang lain yang memerintahkan kita untuk membunuh ular. Oleh karena itu, berdasarkan hadis-hadis tersebut, hukum membunuh ular adalah boleh. Kendati demikian, tahukah kamu bahwa ada seekor ular yang sangat merindui Rasulullah SAW? Dia rela menunggu Rasulullah SAW hingga ribuan tahun lamanya di sebuah gua yang bernama Gua Sur. Berikut kisahnya. Kisah ini bermula sejak keikutsertaan Abu Bakar dalam hijrah beliau ke Madinah. Sebelum hijrah dimulai, kaum kafir Quraisy merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun mereka kehilangan jejak Rasulullah SAW dan hanya menemukan seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib di bilik Rasulullah SAW. Dalam perjalanan hijrah Nabi ke Madinah, Abu Bakar senantiasa menemani Nabi SAW hingga sampai ke sebuah tempat persinggahan yang bernama Gua Sur. Dari Gunung Sur ke Madinah masih berjarak sejauh 8 km. Sebelum Rasulullah SAW memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya membersihkan dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari berbagai binatang buas dan berbisa. Namun ada satu lubang yang belum ditutupi oleh Abu Bakar. Mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya Rasulullah SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu dienyahkan dari benaknya karena tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ia tega membangun kekasih Allah Subhanahu wa taala itu? Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tapi Abu Bakar tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam berhening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi, dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah SAW yang tengah berbaring. Ketika itu Rasulullah SAW terbangun lalu berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja bukan, wahai Rasulullah. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun engkau pergi," jawab Abu Bakar. Rasulullah bertanya, "Lalu mengapakah engkau menangis, wahai Abu Bakar?" Dengan suara tercekat Abu Bakar menjawab, "Seekor ular baru saja menggigitku, wahai Rasulullah. Lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku." Lalu Rasulullah SAW berbicara kepada ular itu, "Wahai ular, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Dialog Rasulullah SAW dengan sang ular itu didengar pula oleh Abu Bakar As-Siddiq berkat mukjizat Nabi SAW. "Ya, hamba mengerti ya Rasulullah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, ketika Allah mengatakan,
Barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia masuk ke surga, kata sang ular. Ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin memandang wajah kasihmu fi ainal mahabbah, lanjut sang ular tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam? Silakan pergi ke Gua Sur. Tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya, jawab Allah Subhanahu wa taala. Ribuan tahun aku menunggumu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa engkau. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab sang ular. Lihatlah ini, lihatlah wajahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ular itu pun akhirnya melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta. Tanpa menunggu lama, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala sang pencipta semesta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Seketika rasa sakit Sayyidina Abu Bakar itu langsung hilang tak berbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaga. Dan Sayyidina Abu Bakar menolak dengan lembut ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Dia tidak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di zaman ini kita termasuk salah satu Abu Bakar yang senantiasa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.